keempat akan membahas materi tentang protokol dan hardware. Kami yang beranggotakan About something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole. Selamat mendengarkan. Apa itu protokol? Protokol adalah seperangkat aturan atau standar yang mengatur bagaimana perangkat dalam jaringan komputer berkomunikasi, bertukar data, dan terhubung antara satu sama lain. Protokol berjalan pada komponen hardware maupun software untuk menjaga agar koneksi internet ataupun jaringan dapat berjalan dengan baik. kita masuk ke bagian yang pertama, jenis-jenis protokol. Protokol yang pertama adalah TCP atau IP, yang bisa disebut juga sebagai Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah protokol dasar yang digunakan untuk mengatur pengiriman dan penerimaan data melalui internet agar data sampai ke tujuan dengan benar. Jenis yang kedua adalah MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan oleh perangkat pintar atau IoT untuk bertukar data secara cepat dan efisien. Jenis protokol yang ketiga adalah DNS atau Domain Name System. DNS berfungsi menerjemahkan nama domain website seperti google.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh komputer. Jenis yang keempat ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. SLIP adalah protokol lama yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet melalui koneksi serial seperti modem. Jenis yang kelima adalah PPP atau Point to Point Protocol. PPP adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dalam jaringan dan menyediakan fitur autentikasi serta pengelolaan koneksi. Jenis yang keenam adalah REST atau Representational State Transfer. REST adalah arsitektur komunikasi yang memungkinkan aplikasi saling bertukar data melalui API menggunakan internet. Jenis protokol yang ketujuh adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan browser untuk meminta dan menerima data dari server website. Yang kedelapan adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna saat mengakses website. Yang kesembilan adalah FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file antara komputer dan server melalui jaringan. Apa-apa saja hardware yang digunakan untuk mengakses jaringan komputer? Ada komputer, modem, konektor, hub atau switch, repeater, bridge, dan juga router. Sekarang kita masuk bagaimana cara merawat hardware. Yang pertama ada membersihkan perangkat secara rutin. Debu yang menumpuk bisa menghambat kinerja perangkat dan menyebabkan panas berlebih. Oleh karena itu, perangkat seperti komputer, router, dan modem harus dibersihkan secara berkala agar tetap optimal. Yang kedua, menempatkan perangkat di tempat aman dan sejuk. Perangkat elektronik sensitif terhadap panas dan kelembapan. Letakkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik agar tidak cepat rusak. Lalu yang ketiga, merapikan kabel agar tidak rusak. Kabel yang berantakan mudah terinjak atau tertarik sehingga bisa putus atau rusak. Menata kabel dengan rapi juga membantu mencegah gangguan koneksi. Lalu yang keempat, mematikan perangkat saat tidak digunakan. Mematikan perangkat saat tidak dipakai dapat menghemat listrik dan memperpanjang umur perangkat. Yang kelima, menjaga perangkat dari air dan benturan. Air dapat menyebabkan korslet, sedangkan benturan bisa merusak komponen dalam. Maka dari itu, perangkat harus dijaga dari risiko tersebut. Lalu yang keenam, mengecek kondisi perangkat secara berkala. Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi kerusakan lebih awal dan bisa segera diperbaiki sebelum menjadi lebih parah. Lalu yang ketujuh, menggunakan antivirus dan password WiFi aman. Selain perawatan fisik, keamanan juga penting. Antivirus melindungi dari virus, sedangkan password WiFi mencegah akses ilegal.
Lalu yang ke-8, menghindari penggunaan berlebihan. Penggunaan terus-menerus tanpa istirahat bisa membuat perangkat cepat panas dan menurunkan performa. Lalu yang ke-9, menggunakan stabilizer atau UPS. Stabilizer atau UPS berfungsi menjaga kestabilan listrik dan melindungi perangkat dari mati listrik mendadak atau lonjakan tegangan. Maka dari itu, merawat hardware tidak hanya soal menjaga kebersihan, tetapi juga mencakup cara penggunaan yang bijak, penempatan yang tepat, serta perlindungan dari kerusakan fisik dan gangguan listrik. Perawatan yang rutin dan menyeluruh dapat mencegah kerusakan dini, meningkatkan kinerja perangkat, serta menghemat biaya perbaikan di masa depan. Selain itu, dengan menjaga keamanan sistem seperti penggunaan antivirus dan pengamanan jaringan, perangkat tidak hanya awet secara fisik, tetapi juga dari ancaman digital. Dengan demikian, hardware dapat digunakan lebih aman, bekerja lebih stabil, dan mendukung aktivitas jaringan secara maksimal. Apa saja perawatan jaringan? Yang pertama itu ada perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan untuk mencegah gangguan pada jaringan. Contohnya itu bisa membersihkan perangkat jaringan dari debu, memberi kondisi label dan konektor secara berkala, memperbarui sistem operasi dan antivirus, dan melakukan backup data secara rutin. Manfaatnya itu mengurangi risiko kerusakan, menjaga kestabilan jaringan, dan menghemat biaya perbaikan. Yang kedua itu adalah perawatan korektif. Perawatan korektif adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gangguan dengan tujuan memperbaiki dan mengembalikan fungsi jaringan seperti semula. Contoh perawatan korektif itu bisa seperti mengganti kabel jaringan yang putus, memperbaiki atau mengganti router yang rusak, mengatasi kesalahan konfigurasi jaringan, menghapus virus atau malware yang menyerang sistem, dan memulihkan data yang hilang dari cadangan atau backup. Manfaat dari perawatan korektif ini yaitu mengembalikan fungsi jaringan yang terganggu, mengurangi waktu gangguan atau downtime, menjaga kelancaran aktivitas pengguna jaringan. Mari kita perdalam manfaatnya. Yang pertama, perawatan preventif. Pertama, mengurangi risiko kerusakan. Perawatan preventif membantu mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius. Dengan pemeriksaan rutin terhadap perangkat dan jaringan, potensi gangguan dapat dicegah sehingga risiko kerusakan dapat dikurangi. Yang kedua, menjaga kestabilan jaringan. Melalui pemeliharaan yang teratur, seluruh komponen jaringan dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Hal ini membuat koneksi jaringan tetap stabil, mengurangi gangguan, serta memastikan proses komunikasi dan pertukaran data berjalan lancar. Dan yang ketiga, menghemat biaya perbaikan. Pencegahan kerusakan umumnya membutuhkan biaya yang lebih kecil dibandingkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Dengan melakukan perawatan preventif secara berkala, kebutuhan penggantian perangkat atau perbaikan besar dapat diminimalkan sehingga biaya pemeliharaan menjadi lebih hemat. Perawatan preventif merupakan upaya pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan. Perawatan ini bermanfaat untuk mengurangi risiko kerusakan, menjaga kestabilan jaringan, dan menghemat biaya perbaikan sehingga jaringan dapat beroperasi secara optimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, perawatan korektif. Yang pertama, mengembalikan fungsi jaringan yang terganggu. Perawatan korektif dilakukan untuk memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan atau gangguan sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula. Misalnya, ketika kabel jaringan putus, router rusak, atau terjadi kesalahan konfigurasi, tindakan perbaikan akan dilakukan agar koneksi jaringan dapat digunakan kembali dengan normal. Yang kedua, mengurangi waktu gangguan atau downtime. Dengan adanya perawatan korektif yang cepat dan tepat, waktu ketika jaringan tidak dapat digunakan dapat dipersingkat. Semakin cepat masalah ditemukan dan diperbaiki, semakin sedikit waktu yang terbuang akibat berhentinya layanan jaringan, sehingga dampak negatif terhadap pengguna dapat diminimalkan. Yang ketiga, menjaga kelancaran aktivitas pengguna jaringan. Setelah gangguan diperbaiki, pengguna dapat kembali melakukan aktivitas seperti mengakses internet, berbagi data, mengirim tugas, atau menggunakan aplikasi berbasis jaringan tanpa hambatan. Hal ini membantu menjaga produktivitas dan memastikan kegiatan yang bergantung pada jaringan tetap berjalan dengan lancar. Perawatan korektif merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada jaringan. Perawatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi jaringan, mengurangi waktu gangguan atau downtime, dan memastikan aktivitas pengguna dapat kembali berjalan dengan lancar dan efektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.